Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan harian dan doa bersama edisi 9 Oktober 2021. Firman Tuhan akan menyapa kita pada pagi hari ini dari Matius pasal 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-37. Namun sebelum kita membacanya, mari kita minta pertolongan dan kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah sumber kehidupan kami, pada pagi ini ya Tuhan, kami datang sekumpulan domba-domba-Mu untuk datang merendahkan diri, seraya mengucap syukur atas segala kemurahan dan pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau membangunkan kami Tuhan dari tempat tidur kami masing-masing untuk duduk bersama, sekalipun masing-masing tempat, tetapi tidak menghalang-halangi kami untuk senantiasa hadir di dalam sukacita untuk mendengarkan daripada sabda kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami pun betul-betul memperhatikan firman-Mu pada pagi hari ini, dan Engkau mengajar kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu yang Kau pakai pada pagi ini untuk membentangkan firman-Mu, perlengkapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan secara benar firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, karena sesungguhnya kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini yang akan kita gumuli bersama di dalam setiap langkah kehidupan kita, sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan kita, telah dipilih dari Matius pasal 5 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-37. Matius pasal 5 ayat 27 sampai 37. Firman Tuhan berbunyi, Yesus dan hukum Taurat. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina.
Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sedemikian jauh pembacaan kita, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari Matius pasal 5 ayat 27 sampai 37, pembacaan kita pada pagi hari ini disimpulkan dalam satu judul, menjaga kekudusan pernikahan. Menjaga kekudusan pernikahan. Umparakai kamaindanan rampanan kapa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kata orang, menikahlah jika engkau sudah siap. Kesiapan di sini tidak hanya menyangkut materi atau mapan, tidak hanya kehidupan seseorang, tapi siap dari banyak sisi, termasuk siap bertanggung jawab, serta menjaga kekudusan pernikahan, serta menjaga diri untuk tidak melakukan hal yang dapat menodai kudusnya pernikahan itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, salah satu hal yang bisa merusak kudusnya pernikahan ialah zina. Yesus menyampaikan bahwa zina tidak hanya dalam bentuk tindakan yang nampak saja, tetapi juga ketika seseorang memandang dan mengingini. Itu sudah dikatakan berzina. Di dalam ayat yang ke-28 pembacaan kita tadi. Yesus mengingatkan para murid untuk membuang dan menjauhi segala sesuatu yang dapat menyesatkan mereka. Selain persinahan, Yesus juga menyampaikan tentang perceraian. Yesus menentang penafsiran yang sempit dan membuka peluang dosa. Karena pada waktu itu, saudara-saudara, ada kekeliruan dalam menafsirkan Taurat dengan pemahaman bahwa perceraian boleh dilakukan oleh seorang suami ketika ia menemukan ketidakpantasan dari istrinya. Saudara-saudara yang kekasih, mengenai perceraian, Yesus kembali mengutip tradisi dalam Perjanjian Lama bahwa siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Dan untuk memperoleh surat tersebut, tidaklah semudah yang kita pikirkan. Sehingga memberi kesimpulan bahwa
betapa berharganya dan kudusnya pernikahan itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus, dalam pernikahan Kristen, suami maupun istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekudusan pernikahan. Tidak memandang rendah suami ataupun istri, tetapi melihat diri sebagai pasangan yang sepadan. Jadi kita harus melihat diri kita bahwa kita adalah sebagai pasangan yang sepadan yang sudah dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab pernikahan, saudara-saudara, bukan hanya sekedar ikatan suami istri saja, tetapi sarana untuk menyatakan cinta kasih Allah kepada sesama. Untuk itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, secara khusus yang sudah menikah atau Bapak Ibu yang sudah menikah, marilah kita menjaga kekudusan pernikahan yang sudah dibangun oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Marilah kita menjaga kekudusan kehidupan ini. Jangan kita mengecewakan apa yang sudah dibentuk dan dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali datang menundukkan kepala seraya merendahkan diri menghadap hadirat-Mu yang kudus, menandai segala berkat yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak setia Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia untuk membimbing dan melindungi kami di dalam berbagai macam totalitas kehidupan kami. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang indah yang Engkau berikan kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Berkati firman-Mu ini Tuhan, tanam baik di dalam hati kami masing-masing untuk kami boleh memahaminya, bahwa betapa pentingnya pernikahan kudus. Janganlah kami sia-siakan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu. Ajar kami Tuhan untuk memahami firman ini. Bapa kami dalam sorga, serangkaian doa syafaat kami Tuhan, kami datang membawa rencana dan program di tengah-tengah pelayanan jemaat. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai di tengah-tengah pelayanan ini untuk melaksanakan program yang sudah dirancangkan. Berkati Bapak Pendeta yang menjadi pelayan yang setia untuk mengayomi jemaat di tengah-tengah pelayanan ini. Berikan kekuatan kesehatan baik di dalam pelayanan maupun di dalam rumah tangganya ya Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan sehingga Bapak Pendeta bersama dengan keluarga tetap setia, tetap kuat dan sehat di dalam mengangkat tugas pelayanan dan membina kehidupan rumah tangga yang Tuhan sudah bangun. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh penatua dan diaken
pengurus OIG, tata usaha dan koster. Kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan, untuk seia sekata mengangkat tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk panitia pembangunan yang sementara mengupayakan pembangunan pastori. Kiranya Engkau berkati seluruh upaya yang dilakukan oleh panitia pembangunan, secara khusus pengadaan dana, sehingga pembangunan pastori ini boleh selesai tepat waktunya di mana Tuhan tentukan. Berkati para tukang, berikan kesehatan sehingga mereka setia dan tetap kuat di dalam mengerjakan tugas-tugas dan pembangunan ini. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa bahwa besok kalau Tuhan berkenan akan dilaksanakan pemilihan penatua dan diaken di tengah-tengah jemaat. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau memilih orang-orang yang akan melayani Engkau Tuhan, sehingga di dalam penata layanan kami di tengah-tengah jemaat ini boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang masih bergumul oleh karena lapangan pekerjaan. Kiranya Engkau berkati, Kau tunjukkan dan bukakan kemungkinan sehingga saudara-saudara kekasih kami suatu saat mendapatkan pekerjaan demi untuk kelangsungan kehidupan mereka, terlebih kemuliaan nama-Mu Tuhan. Begitupun kami yang Tuhan sudah karuniakan pekerjaan, berkati kami, ajar kami untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan itu secara benar dan tetap mengandalkan akan kekuatan daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami di dalam pertumbuhan dan di dalam pengembangan ilmu pendidikan. Berkati Tuhan sehingga mereka bertumbuh sehat, bertumbuh dewasa di dalam kekudusan firman-Mu. Dan Kau berkati di dalam dunia pendidikan sehingga anak-anak kami boleh berhasil dengan baik untuk menjadi sukacita dan berkat-berkat kami, baik di dalam rumah tangga kami masing-masing, juga di dalam kebahagiaan jemaat. Bapa kami di dalam sorga, segala rencana, segala program yang sudah dicanangkan oleh Jemaat Efrata Bontang, kiranya Engkau berkati Tuhan, sehingga semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, saudara-saudara kekasih kami yang masih bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau pulihkan Tuhan, Engkau jamah tubuh mereka, Engkau sebagai dokter yang tidak kelihatan bagi mereka, sehingga mereka suatu saat mendapatkan kesembuhan yang sempurna dan boleh kembali bersyukur, bersukacita ke tengah-tengah jemaat dan terlebih khusus di tengah-tengah keluarga. Bapa dalam surga, pulihkan bangsa kami dari virus corona ini, sehingga suatu saat virus ini berlalu dari hadapan kami, dari dunia ini, sehingga kami pun nyaman untuk berkumpul bersama-sama, baik mengangkat tugas-tugas pelayanan, tugas-tugas pekerjaan, dan apapun yang kami kerjakan untuk berkumpul bersama-sama. Bapa dalam sorga, seluruh totalitas kehidupan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau berkarya di dalamnya, sehingga kami pun boleh melakukannya dengan penuh damai sejahtera. Ampunkan dosa kami Tuhan, dengarkan kami, yang datang melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Doa bersama, mari kita menjalankan aktivitas kita dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita melindungi diri kita melindungi orang lain, sehingga kita pun tetap sehat, tetap diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Salam sehat dan
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.